Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki materi pada hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita membahas tafsir surat Az-Zalzalah ayat yang ke-5 yang bunyinya bi anna rabbaka auha laha. Auha laha artinya secara letterlek adalah mewahyukan. Yang demikian itu karena Allah mewahyukan kepada bumi. Namun para ulama menyebutkan makna auhalaha sebenarnya di sini. Apa maknanya? Bagus. Memberikan perintah dan izin. Untuk apa? Memberikan perintah dan izin kepada bumi. Untuk apa? Untuk menceritakan apa yang diperbuat oleh para makhluk di atasnya. Sebuah pelajaran berharga bisa kita petik dari keterangan yang tadi disebutkan di atas, bahwa bumi bercerita karena mendapatkan titah dan perintah dari Allah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Silakan. Segini banyak?
Kemarin kita panjang sekali bahas masalah pelajaran ini. Mengingatkan manusia supaya kembali kecil. Bagus, tapi belum pas. Ada yang lain? Bagus. Bahwa segala sesuatu terjadi di muka bumi ini, apapun yang dilakukan oleh makhluk, entah itu bumi, entah itu gunung, entah itu angin, entah itu binatang sekecil apapun, mereka itu bergerak berdasarkan perintah dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan terakhir. Sebutkan beberapa arti dari kata mewahyukan. Ya, memberikan ilham. Terus? Apa? Mengizinkan, memberikan perintah. Satu lagi. Syaitan. Apa? Ya enggak apa-apa lah, 2. Satunya lagi apa tadi? Membisikkan, silakan. Daripada saya kasih yang 1 kan mendingan saya kasih yang 2 ya. Para hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya. Para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya. Para pendengar radio kita di Cirebon. Para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi. Serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita akan membahas satu ayat. Kelanjutan dari ayat yang kelima. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6 yang berbunyi yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nasu, para manusia kembali atau keluar, ashtatan, berkelompok-kelompok. Sampai di sini. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu para manusia kembali atau keluar secara berkelompok-kelompok. Para ulama menjelaskan, ini kondisi kapan ini? Para manusia ini kembali atau keluar dari mana? Dan akan kemana? Menurut sebagian ulama, mereka itu baru kembali atau keluar dari kuburan. Menurut sebagian ulama yang lain, enggak. Maksudnya mereka itu baru kembali dari tempat penghisaban amalan. Yang pertama mengatakan baru keluar dari mana? Kuburan. Pendapat yang kedua mengatakan baru kembali dari penghisaban. Dan pendapat yang kedua ini yang dipilih oleh bapaknya ahli tafsir, yaitu Imam At-Tabari rahimahullah, dan juga para ulama yang lainnya, Imam Al-Baghawi, Ibnu Katsir, As-Suyuti, dan yang semisalnya. Jadi pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita manusia setelah dihisab amalannya, maka mereka akan kembali, dan saat itu mereka berkelompok-kelompok. Ketika mereka datang bareng-bareng, pulangnya sudah berkelompok-kelompok. Sudah dibagi-bagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagi-bagi menurut apa, Ustaz? Apakah menurut sukunya? Ataukah menurut warna kulitnya? Atau menurut
ormasnya, atau menurut partainya, atau menurut klub sepak bola yang disukainya, atau menurut alma maternya. Karena inilah yang sekarang dibela mati-matian. Iya kan? Iya. Orang berkelahi sampai berdarah-darah cuma karena beda klub sepak bola. Pukul-pukulan cuma karena beda partai. Apa deyan Arab digawa ngemben nang hari kiamat apa ya? Oh ana warnane iki, warnane iki, warna iki beda-beda deyan. Apakah itu maksudnya ashtatan? Berkelompok-kelompok, apakah itu maksudnya? Kita lihat di dalam ayat lain di dalam Al-Quran. Karena di surat ini Allah tidak menyebutkan secara gamblang maksud dari kelompok-kelompok itu apa. Mari kita kembalikan kepada ayat Al-Quran yang lainnya. Kita buka dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Surat apa? Ar-Rum. Di dalam surat Ar-Rum ayat 14 sampai 16. Dalam surat Ar-Rum ayat 14 sampai 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat nanti para manusia akan terpecah-pecah di dalam kelompok-kelompok. Apa maksud dari kelompok tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fahum fi rawdati yuhbarun." Kelompok yang pertama kata Allah adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Partainya apa? Ya, orang yang beriman. Ormasnya apa? Orang yang beriman. Alma maternya apa? Orang yang beriman. Makanya heran ya, tawuran antar sekolah. Padahal kabehan pada wong Islam. Mati-matian membela. Jangan-jangan di antara hadirin dulu ada yang pernah ikut tawuran? Ada? Mian Ustaz, siki ya kadang-kadang. Golongan yang pertama kata Allah, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, fahum fi rawdati yuhbarun, maka mereka berada di dalam taman surga dalam keadaan bergembira. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama bersenang-senang. Di mana? Di surga, di tamannya surga. Kalau golongan yang pertama orang yang beriman, berarti golongan yang kedua mudah ditebak. Kata Allah, "Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdharun." Golongan yang kedua kata Allah, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami serta mengingkari adanya hari akhirat, faulaika fil azabi muhdharun, maka mereka akan berada di dalam azab neraka, tetap di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Berapa golongan? 2 golongan. Senada dengan ayat di atas, masih dalam surat Ar-Rum. Masih dalam surat Ar-Rum. Kalau tadi ayat berapa? 14 sampai 16. Sekarang ayat 43 sampai 44. Masih surat Ar-Rum ayat 43 sampai 44. Kata Allah, yauma idzi yasadda'un, pada hari itu para manusia terpisah-pisah. Man kafara fa alaihi kufruh, barang siapa yang kafir maka dia sendiri yang akan menanggung akibat dari kekafirannya.
Ini golongan orang-orang kafir. Wa man 'amila shalihan fali anfusihim yamhadun. Adapun orang-orang yang menjalankan kebajikan, maka mereka telah menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan. Berapa golongan? 2 golongan. Berarti maksud dari ashtatan, berkelompok-kelompok, maksudnya satu kelompok orang yang beriman, satu lagi kelompok orang yang tidak beriman. Orang-orang yang beriman ketika mereka pulang dari hisab, mereka akan menuju berbondong-bondong menuju ke sebelah kanan. Ashabul yamin. Yamin itu artinya kanan. Berarti kalau yang satu ke kanan, yang satu ke mana? Ke kiri. Orangnya sini tengah-tengah ya. Tinggal milih ke kanan atau ke kiri. Bukan berarti yang di kiri ini bukan. Tinggal milih antara kanan sama kiri. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan tersebut. Maka bersyukurlah orang yang akan masuk dalam golongan yang kanan. Sebaliknya kata Allah di dalam beberapa ayat sudahnya, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri, alangkah malangnya orang yang masuk dalam golongan yang sebelah kiri. Ini dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Surat apa? Al-Waqi'ah. Lengkapnya dari ayat 27 sampai 46. Banyak enggak? Banyak. Cari nanti. Dari 27 sampai 46. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala membagi manusia antara ashabul yamin sama ashabu ashimal. Orang-orang yang di kanan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah pada hari ketika kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah bagaikan kafilah yang terhormat. Jadi orang-orang yang beriman dan bertakwa nanti pada hari kiamat mereka menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terhormat. Walaupun dulu ketika di dunianya mungkin dianggap sebelah mata. Makanya orang yang beriman, kalau jadi orang yang beriman itu ndak usah minder. Ada sebagian orang itu minder dengan keimanannya. Minder dengan keislamannya. Sehingga dia merasa mandan isinlah menggunakan atribut keislaman. Kalau ibu-ibu, wanita, mbak-mbak, lah isinlah kudungan bok darani wong desa. Nggih Bu? Boten nggih, alhamdulillah. Ada sebagian orang merasa malu dengan keislamannya. Tidak bangga dengan keislamannya, bukan sombong. Ya. Tidak pede. Apa pede? Tidak percaya diri dengan keislamannya. Keliru. Bahwa orang-orang yang beriman, walaupun mungkin dia tidak punya kedudukan ketika di dunianya, dipandang sebelah mata oleh banyak orang, mungkin karena kemiskinannya, mungkin karena tidak memiliki kedudukan, mungkin karena ini dan itu, nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan mendapatkan kedudukan yang terhormat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ashabul yamin. Ashabul shimal diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Maryam. Surat apa? Maryam. Ayat 85 sampai 86. Kalau yang tadi saya bacakan ayat 85.
Ayat 86 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Adapun orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, maka nanti pada hari kiamat akan kami giring. Digiring gue biasanya menggiring apa? Kalau kata-kata menggiring, itu biasanya menggiring sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina. Makanya lihat bedanya. Nah, kami akan kumpulkan. Itu bahasanya mengungkapkan orang yang beriman. Wa nahsyurul muttaqina. Dan kami akan kumpulkan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang kafir apa? Nasuqul mujrimin. Nasuqul mujrimin. Kami giring orang-orang kafir. Kemana? Ya kemana lagi? Kalau bukan ke neraka jahannam. Wirda, dalam keadaan mereka kehausan. Dalam keadaan mereka kehausan. Maka tidak usah silau melihat orang-orang kafir yang mungkin mereka memiliki kedudukan yang tinggi, yang mungkin mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Tidak usah silau. Karena nanti pada hari kiamat mereka akan terhinakan, bahkan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka yang mengatakan ya laitani kuntu turaba. Ada di antara mereka yang bercita-cita andaikan dulu saya ketika di dunianya menjadi debu. Bleduk. Bleduk, tahu bleduk? Itu loh. Yang jenengan mau dikasih bleduk? Ya mau. Orang-orang kafir nanti pada hari kiamat, walaupun mereka ketika di dunianya mereka memiliki kedudukan yang mulia, dielu-elukan, diagung-agungkan, dipuja dan dipuji, nanti pada hari kiamat mereka akan terhina dan mereka bercita-cita andaikan dulu ketika di dunianya saya menjadi debu yang diinjak-injak oleh para manusia. Kenapa milih jadi debu? Tidak ada hisabnya. Yang namanya debu itu tidak dihisab. Tidak disiksa. Berarti mendingan jadi debu ya. Mendingan jadi orang yang beriman. Sudah. Berarti ada berapa golongan? 2 golongan. Yang pertama ashabul yamin, golongan kanan. Yang kedua ashabus shim. Kira-kira nanti kita mau golongan yang mana? Yang mana? Kanan? Yakin? Pengine. Nah, pengine seperti itu. Tapi panjenengan optimis? Optimis? Optimis ya? Usahanya kepriwe? Sejauh mana usaha? Orang optimis kan ada usahanya. Sejauh mana optimisme kita? Apa kira-kira dari sekarang kita bisa memprediksi golongan mana kita? Mengira-ngira, bisa nggak? Bercita-cita, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena nasib kita kelak di hari kiamat tergantung pilihan kita saat ini. Mau wis milih Ustaz? Bukan pilihan itu maksud saya. Gue 5 tahun gue. Ini orang 5 tahun. Ini sampai hari kiamat nanti. Pilihan kita hari ini, bukan pagi tadi. Pilihan kita hari ini akan menentukan nasib kita nanti di akhirat. Alias kalau kita berteman dengan orang-orang yang beriman, maka insya Allah nanti pada hari kiamat kita akan bersama mereka. Sebaliknya kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak beriman, maka dikhawatirkan nanti kita akan masuk ke golongan mereka. Kita dengarkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW yang bisa menggambarkan kepada kita bagaimana pilihan kita di dunia menentukan nasib kita di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini dinyatakan mutawatir oleh Imam Ibnu Katsir,
Pada suatu hari ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasul, kapan terjadi hari kiamat? Berarti pertanyaan tentang hari kiamat itu sudah ada sejak kapan? Sejak dulu. Ini hadis diceritakan dan dituturkan oleh seorang sahabat yang namanya Anas. Siapa namanya? Anas. Ada yang tahu Anas bin siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bertutur, pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat?" Ini pertanyaan tentang sesuatu yang mana sesuatu itu adalah rahasia. Yang tahu hanya siapa? Allah. Nabi tahu? Tidak tahu. Malaikat Jibril tahu? Tidak tahu. Maka lihat bagaimana Nabi SAW menjawab. Ketika ditanya kapan terjadinya hari kiamat, Nabi SAW balik bertanya kepada orang itu. Tidak menjawab. Tapi Nabi SAW balik bertanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak setiap pertanyaan itu harus dijawab. Dulu-dulu. Apa dulu-dulu? Lihat-lihat pertanyaannya bagaimana. Maka Nabi SAW bukannya menjawab, beliau balik bertanya, "Wa madza a'datta laha?" Kamu bertanya tentang kapan hari kiamat, terus apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Penting mana pertanyaannya? Antara pertanyaan orang tadi atau pertanyaan Nabi? Pertanyaan Nabi. Kenapa? Gue ngapa ngerti nek ora siap. Kan gitu. Buat apa kamu tahu kapan hari kiamat kalau kamu gak siap? Maka Nabi SAW bertanya, "Wa madza a'datta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ternyata orang ini pintar. Orang ini pintar. Kata dia, "La syai'." Tidak banyak wahai Nabi yang saya siapkan. Tidak banyak yang saya siapkan. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Cuman saya ini, wahai Rasul, cinta sekali sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini dalam riwayat yang lain mengatakan, saya mungkin sholatnya nggak terlalu banyak wahai Nabi, puasanya nggak terlalu banyak, sedekahnya mungkin nggak terlalu banyak. Ya saya sholat, ya saya zakat, ya saya puasa. Cuman yang sangat saya andalkan, saya itu cinta banget sama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini bekalnya orang tadi. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau itu yang kamu persiapkan, kalau itu bekal yang kamu kumpulkan, maka ketahuilah bahwa kelak engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Siapa? Siapa yang dicintai? Rasulullah SAW. Kalau kamu punya bekal itu, maka nanti kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Siapa itu? Rasulullah SAW. Penak ya? Penak ora? Sing penting cinta Rasul. Engko bareng-bareng kalau Rasul. Tapi lihat, bukan sekedar apa? Cinta. Makanya para ulama mengatakan bahwa cinta itu ada pembuktiannya. Bu, kalau misalnya bapak bilang sama ibu, "Aku lo cinta banget karo sampean." Bu, aku cinta banget karo jenengan. Buktinya apa, Pak?
Saben wulan ora tau dinafkahi. Omah nganti seprene kasih ngontrak bae. Sedina puasa, sedina mangan. Ora tahu bali mengumah. Buktinya apa, Pak? Kira-kira ibu yang kayak gini nih yakin nggak dengan cintanya bapak? Nggak yakin. Wah, itu kan cuma cinta, cuma di bibir saja. Cinta kan harus ada apanya? Ada buktinya. Jadi orang tadi, dia cinta sama Allah dan Rasulnya SAW, dan dia buktikan dalam menjalankan sholat, puasa, zakat. Cuman mungkin tidak sebanyak ya, yang dilakukan oleh yang lain. Tapi Nabi SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Tadi sahabat yang menceritakan hadis ini namanya siapa? Anas. Namanya siapa? Anas. Kata Anas, demi Allah, kata Anas, tidak pernah kami merasa sebahagia saat itu. Tidak pernah kami merasa bahagia seperti saat itu. Kenapa wahai Anas? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang pada hari kiamat nanti akan bersama dengan orang yang dia cintai. Ini jaminan dari Nabi SAW. Sedangkan aku, kata Anas, mencintai Nabi SAW. Aku mencintai Abu Bakar. Aku mencintai Umar. Dan aku berharap semoga dengan kecintaanku kepada 3 orang ini, semoga aku bisa bersama mereka bertiga nanti pada hari kiamat. Walaupun amalanku tidak sebanyak Nabi atau Abu Bakar atau Umar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti seseorang akan mengetahui dengan izin Allah nanti akan masuk golongan mana kalau di dunianya dia cinta sama siapa. Kalau yang dicintai Rasul, yang dicintai Abu Bakar, yang dicintai Umar, yang dicintai Utsman, Ali, para sahabat Nabi SAW, maka insya Allah orang ini akan bersama dengan mereka di dalam Ashabul Yamin. Tapi kalau yang dicintai bintang film anu, pemain sepak bola anu, apa maning? Apa maning? Coba sekarang lihat idolanya anak-anak sekarang. Pernah nggak jenengan ketemu sama anak SD ditanya, idola kamu siapa? Abu Bakar. Ada nggak? Akan keluar nama pemain sepak bola dari Argentina kayak atau dari mana kayak. Pemain bintang film anu, penyanyi anu, klub anu. Hati-hati. Itu bukan cuma anak-anak. Bisa jadi bapak-bapak pun seperti itu. Bisa jadi enggak? Bisa jadi. Saya yakin masih banyak di antara kita yang suruh menyebutkan 10 sahabat Nabi SAW mandan suwe golek mikir. Dibandingkan kalau disuruh menyebutkan 10 pemain klub sepak bola anu. Oh langsung metu kabeh. Bahkan sampai siapa yang golnya paling bagus hari ini, siapa pemain terbaik dunia hari ini, siapa yang golnya paling cantik tahun ini, metu kabeh kowe. Al-mar'u ma'aman ahab. Kalau kita ingin masuk golongan yang kanan, maka cintailah orang-orang yang beriman. Apalagi para sahabat Nabi SAW. Berarti kalau ada orang yang membenci sahabat Nabi SAW, kira-kira masuk kemana itu? Ashabus shimal, akan masuk ke golongan kiri. Loh, sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paling beriman setelah para Nabi. Kok dibenci? Bahkan ada di antara mereka
yang bukan hanya membenci sahabat Nabi SAW, bahkan mereka menganggap pembunuh sahabat Nabi sebagai pahlawan. Umar bin Khattab, siapa yang bunuh? Abu Lu'lu'ah. Yang membunuh Umar bin Khattab seorang namanya siapa? Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini adalah dari orang Majusi. Majusi itu penyembah apa? Penyembah api. Jenengan benci nggak sama Abu Lu'lu'ah? Kenapa benci? Membunuh Umar bin Khattab. Membunuh siapa? Umar bin Khattab. Ada sebagian orang menggelari Abu Lu'lu'ah ini sebagai Baba Syuja'uddin, yang artinya pahlawan pemberani agama. Menyematkan gelar pahlawan agama kepada yang membunuh siapa? Yang membunuh Umar bin Khattab. Gak cukup sampai di situ. Kuburannya atau kuburan replikanya dibangun mungkin sebesar Masjid Agung ini. Dan diziarahi. Dan dianggap bahwasannya kuburannya itu mendatangkan berkah. Tahu arahnya siapa? Ya, siapa lagi? Kalau bukan orang-orang yang suka mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtada. Pada hari itu manusia kembali dalam keadaan berkelompok-kelompok. Maksudnya kelompok sebelah kanan masuk ke mana? Surga. Kelompok sebelah kiri masuk ke neraka. Mereka dibagi-bagi seperti itu untuk apa? Liyurau a'malahum. Agar diperlihatkan kepada mereka seluruh perbuatannya. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang yang beriman akan melihat amal soleh yang dulu dia lakukan ketika di dunia. Salatnya akan bisa dia lihat, puasanya akan dia lihat, zakatnya akan dia lihat, hajinya akan dia lihat, birrul walidaynya akan dia lihat. Dia pernah membantu orang yang tidak mampu akan dia lihat nanti pada hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang jahat pun akan melihat begitu banyak kejahatan yang dia lakukan ketika dia di dunianya. Orang yang melakukan kekufuran akan melihat kekufurannya. Orang yang melakukan kebidahan akan melihat kebidahannya. Orang yang melakukan kemaksiatan akan melihat kemaksiatannya. Semuanya akan melihat apa yang dia lakukan ketika dulu dia berada di dunia. Dan saat itu baru orang-orang menyesal. Baru orang-orang menyesal. Sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surat Al-Fajr. Dalam surat Al-Fajr ayat 23 sampai 24. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia akan sadar. Tapi tidak ada gunanya lagi dia untuk sadar saat itu. Kalau mau sadar itu bukan nanti, sekarang kita sadar. Karena penyesalan nanti pada hari kiamat tidak akan bermanfaat. Yang ada, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka hanya mengatakan, ya Allah, kenapa saya tidak beramal untuk hari ini? Tidak ada manfaatnya saat itu. Makanya kalau mau menyesal, gak usah mundur-mundur. Kalau mau menyesal, sekarang menyesal. Jangan sampai kita mengatakan kondisi lah kalau menyesal ngono wis tua bae. Sebagai orang seperti itu mau tobat, waktu ini ora tobat-tobat lah esinom iki. Mumpung esinom happy-happy. Mumpung esi sehat. Mumpung esi sehat. Mumpung esi sehat ya lu ngasih ngadu-adu disit lah mengendilah. Ora wis tua tuh ora bisa maning, subhanallah. Justru seharusnya mumpung esi sehat gunakan untuk beramal. Nanti kalau sudah tua, sulit. Mumpung masih sehat lah, mangkat kaji disit. Orang kan sekarang berpikir haji, engkau lah nek wis tua. Nek wis tua, engkau mangkat wis, aduh, nembe melaku sidik, ngos-ngosan.
urung ana duit, nabung. Pengen haji? Pengen enggak? Pengen. Sudah nabung? Berarti pengen temenan apa orang gue? Pengen haji tapi orang nabung, gue sebenarnya temenanan. Ya. Lah Ustaz, apa kiranya kalau saya setiap bulannya menabung 50.000 misalnya, apakah kiranya nanti saya bisa haji Ustaz 50.000 kali berapa? Oh, nggak usah kayak gitu. Ada sebagian orang memiliki pemikiran yang serupa. Dia prediksikan dengan saya menabung setiap bulannya sekian ribu, nanti paling saya akan berangkat 20 tahun lagi. Ternyata subhanallah, baru 1 tahun dia nabung, sudah terkumpul duitnya bisa mangkat. Kenapa? Dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Niat. Wis niat Ustaz, udah niat dong. Niat sekaligus ada usaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan kembali dari tempat penghisaban dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk melihat amalan yang mereka lakukan beserta dengan pembalasannya. Semoga bermanfaat. Untuk tanya jawabnya kita undur pada Isya insyaallah. Kemudian untuk acara yang biasanya kita jadwalkan di Radio Insani, yaitu acara Tanya Ustadz yang biasanya disiarkan malam Rabu setiap ba'da maghrib, kita undur karena waktunya yang sempit. Kita undur habis Isya sehingga waktunya lebih lebih panjang. Kemudian juga karena di malam Rabu pada maghrib ada pengajian di Masjid Agung ini yang diisi oleh Ustadz Ahmad Zakaria dari Banyumas dengan tema adab. Dengan tema adab. Berarti kemarin. Dan setiap malam Rabu insya Allah silakan dihadiri pengajian tersebut ba'da maghrib sampai Isya di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Pertanyaan kita undur setelah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.